Jika kami tidak dilibatkan di dalam RDP, kami akan datang kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Kami sekarang sudah hadir sebagai bentuk komitmen kami terhadap pengusutan kasus pembunuhan ibu dan anak di Pengkasih Menetap beberapa waktu lalu yang tidak secara serius ditangani oleh Polda NTT. Bahwa kita tahu hari ini Polda NTT sebagai lembaga institusi penegak hukum cacat untuk menangani kasus pembunuhan. Sepakat kawan-kawan? Kita sudah menunggu hampir 3 bulan lebih lamanya. Kasus ini masih terkatung-katung di gedung Mapolda NTT. Dan kemarin saat penyerahan kasus kita tahu ada pembelian kasus dari Kejati ke Polda NTT, bahwa dalam hal ini kasus ini betul ada yang janggal. Kita tidak hanya beralibi atau berasumsi atau kita bermain-main di dalam kasus pembunuhan ini kawan-kawan. Kita punya bukti-bukti yang kita lampirkan dalam pernyataan sikap dan itu sangat jelas. Saya rasa DPRD NTT tidak buta, tidak tuli bahwa kedatangan kami berulang-ulang di tempat ini. Kami juga rasa bosan, tapi atas dasar kemanusiaan, atas dasar rasa kepedulian kami tidak akan pernah jenuh dalam perjuangan hari ini. Sekalipun kami akan ditabrakkan dengan aparat keamanan, kami bersumpah satu orang masa aksi disentuh. Percaya kawan-kawan, satu orang masa aksi disentuh, hari ini kita akan melibatkan masa aksi yang lebih banyak lagi. Sepakat kawan-kawan? Untuk itu kawan-kawan, saya harap kita konsisten dan kemudian kita akan melakukan aksi kita terus sampai yang berjilid-jilid sekalipun, sampai penegakan kasus ini terungkap secara terbuka dan transparan kepada publik dan pelaku-pelaku lain yang terindikasi terlibat di dalam pembunuhan ibu dan anak ini harus ditangkap. Ini yang menjadi tekanan kami. Untuk itu saya kembalikan kepada Kordo. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang berada di dalam gedung DPRD Provinsi NTT. Hari ini kami kembali turun sesuai janji kami, bahkan yang kita tanda tangan sebagai bentuk kontrak komitmen kita. Masyarakat sipil yang diwakili oleh Aliansi Peduli Kemanusiaan dengan anggota DPRD Provinsi NTT, kita melakukan kontrak komitmen untuk dilibatkan dalam RDP. Tapi pada 30 menit yang lalu kita mendengarkan kabar duka cita lagi bahwa RDP gagal dilaksanakan karena Kapolda sedang sibuk, karena Kapolda NTT sedang pertemuan dengan DPD RI. Kalian bayangkan ini, 3 kali kita ditolak oleh Kapolda lama, 1 kali kita meminta baik-baik dengan surat audiens ditolak. Hari ini RDP pun dibatalkan. Saya tidak percaya, jangan sampai ada ulah-ulah di balik batu. Saya tidak percaya, jangan sampai RDP dilakukan di tempat lain secara tertutup. Kita minta pertanggungjawaban dari Ketua DPRD. Kita minta pertanggungjawaban dari pimpinan DPRD. Kenapa sampai dibatalkan? Di mana wibawa DPRD? Seorang Kapolda bisa membatalkan RDP? Di mana? Di depan Bapak Mama, Bapak Saudara yang ada di tempat ini, kami membawa peti mayat. Peti mayat yang melambangkan saudari kami Asid, anak kami Lael. Sudah bisa menggugah bagi pernyataan sikap Garda Triple X Klopamora NTT tentang jeritan keadilan untuk Astrid Rafael. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Republik
Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kapolri Jenderal Polisi, Kapolda NTT yang baru, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, teristimewa masyarakat diaspora NTT dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, Garda Triple X Globamora mengajak kita semua peserta aliansi untuk menundukkan kepala, untuk hening sejenak, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing bagi Astri dan Laet agar kedua korban mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kerajaan surga. Kita juga berdoa kepada keluarga besar korban agar dikuatkan dalam menghadapi peristiwa duka ini. Mari kita tundukkan kepala dan hening sejenak. Selesai. Pernyataan sikap Garda Triple X Globamora NTT. 1. Bahwa kami yang tergabung dalam wadah Garda Triple X Globamora mengucapkan limpah terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Kupang
perlindungan anak masih relevan? Jika di dalam isi BAP masih menerangkan bahwa yang membunuh anak lain adalah ibunya yang juga telah dibunuh oleh tersangka Randi, bukankah yang melanggar undang-undang perlindungan anak adalah korban Astri? Lalu, mengapa justru undang-undang perlindungan anak diterapkan kepada tersangka Randi? Sementara dalam KUHP menerangkan apabila tersangka meninggal dunia, maka proses hukum dihentikan. Maka jika yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap anak lain adalah ibunya sendiri yang juga telah dibunuh oleh Randi, bukankah undang-undang perlindungan anak dengan sendirinya gugur? Pertanyaan penutup adalah mengapa penyidik percaya begitu saja kepada tersangka Randi dengan keterangannya bahwa yang membunuh anak lain adalah ibunya? Jika penyidik tidak mampu memberikan klarifikasi tentang dasar alat bukti apa yang digunakan oleh penyidik untuk menyimpulkan bahwa Astri lah yang membunuh anaknya Lael, maka kami Garda Triple X Plebamora mendesak agar terhadap oknum yang telah mencemarkan nama baik almarhumah agar dituntut secara hukum, dan kami mendesak Bapak Kapolda NTT yang baru agar segera menindak tegas oknum yang menggunakan jabatan dan kewenangannya secara terstruktur atas nama institusi Polri melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap almarhumah Astri karena dianggap sebagai pembunuh terhadap anak sendirinya tanpa dasar. Demikian 5 pernyataan sikap dan rangkuman kejanggalan versi Garda Triple X Plebamora ini kami sampaikan agar menjadi perhatian serius bagi Bapak Setio Budianto selaku Kapolda NTT yang baru, kejaksaan, kehakiman maupun advokat, sehingga keadilan untuk Astri Manape dan anak lain Makabe dapat terwujud. Kami Garda Triple X Plebamora akan terus menyuarakan keadilan bagi Astri Manape dan anak lain Makabe yang sudah tidak dapat bersuara lagi. Karena keadilan ini adalah tanggung jawab kita semua. Kiranya Tuhan menyertai perjuangan kita semua. Kupang, 10 Januari 2022, hormat kami Garda Triple X Plebamora NTT, Ketua Narkisius Hari, Dewan Pembina Bapak Jepta Fansoai, Bapak Kristianto Yenhoni, Sekretaris Lisman Amalok, Penasehat Bapak Julius Benyamin Sehat. Terima kasih. Cek. Ya, saudara-saudara masa aksi yang kami sayangi, yang kami hormati, kemungkinan besar hari ini mereka sedang melakukan rapat dengar pendapat tertutup di Polda NTT. Oleh karena itu, kita menyiapkan barisan kita langsung menuju Polda NTT. Sepakat? 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 Kita menutup aksi kami di DPRD ini dengan pernyataan dari perwakilan perempuan. Selamat siang kawan-kawan. Masih semangat? Masih. Oke. Kawan-kawan, sebagai perwakilan dari perempuan dan juga dari yang terlibat untuk untuk bertemu dengan DPRD pada tanggal yang kedua itu tanggal 6. Ada 2 pernyataan dari DPRD Nusa Tenggara Timur yang menjadi catatan kami. Yang pertama, 3 orang perwakilan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur menyatakan begini. 1. Sebenarnya kasus ini
awal.